moments later. Halo Kak, maaf ya, mau bertanya-tanya sedikit. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa ya Kak? Oh iya, perkenalkan nama saya Indah Lestari. Ya. Oh ya, kenalkan juga nama saya Vin Adinda Rosita. Di sini saya boleh nanya-nanya sedikit gak nih? Oh iya, boleh silakan Kak. Jadi kakaknya tuh sudah memilih yang kedua atau baru yang perdana pertama ini? Baru pertama ini Kak. Oke, saya mau nanya sedikit ya, maaf mengganggu liburannya nih Iya, Kak. nggak apa-apa, Kak. Bagaimana bentuk partisipasi politik pada generasi milenial di bidang generasi sebelumnya itu seperti apa ya, menurut kakaknya itu seperti apa gitu, boleh dijelaskan? Oh iya Kak, secara pribadi saya ya Kak, partisipasi politik dari generasi milenial juga cenderung merendah, terutama untuk menjaga anggota terus atau pendukung aktif para partai politik, ikut melakukan unjuk rasa nyata, mendukung atau menolak kebijakan pemerintah, serta menghubungi pemerintah atau politik atau pejabat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Nah, itu Kak untuk jawaban yang bisa saya sampaikan. Oke, bagus Kak. Makasih banget ya Kak sudah merepotkan nih mau nanya-nanya tentang yang ada di generasi milenial. Makasih ya Kak. Iya. Ya, baik Mas. Sebelumnya boleh perkenalan dulu dengan Mas siapa? Ya, nama saya Darowi, Umur? umur 19 tahun. Baik, kalau saya Aditya Mas. Di sini saya mau tanya-tanya mengenai pemilu tahun 2024 ini. Boleh? Boleh. Pertanyaan pertama, bagaimana bentuk partisipasi politik generasi milenial dibanding generasi sebelumnya? Generasi milenial cenderung lebih aktif secara digital. Dalam partisipasi politik menggunakan media sosial yang menyuarakan pendapat dan mendukung kampanye. Namun, perbedaan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks geografis dan budaya. Pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan generasi Z. Generasi Z adalah kelompok demografis yang lahir sekitar pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an. Mereka merupakan penerus generasi milenial yang sering diidentifikasi sebagai individu yang tumbuh dengan teknologi digital. Sudah cukup. Terima kasih ya Mas ya. Siap. Baik Mbak, sebelumnya boleh perkenalan dulu dengan Mbak siapa? Perkenalkan nama saya Laila Rahmawati, biasa dipanggil dari Prodi Bisnis Konsultan. Dengan Mbak Ella, sebelumnya saya mau bertanya-tanya nih dengan mengenai politik milenial pemilu 2024. Yang pertama itu, bagaimana generasi milenial mengelola informasi politik di era digital dan media sosial dalam konteks pemilu. Nah, dalam media sosial itu jadi tempat utama para generasi Z mencari informasi. Nah, konsumsi informasi seputar politik bersifat insidental dengan rentang kerugian hanya 8 detik. Meski rentang perhatiannya singkat, generasi Z menganggap serius nilai-nilai seperti keaslian, reputasi, dan kredibilitas. Temuan ini menjadi masukan agar penyelenggara dan peserta dapat mengemas informasi seputar politik dan kepemiluan dengan ringan, mengedukasi, menghibur, dan tentunya memiliki visual yang menarik. Ada satu pertanyaan lagi Mbak. Sejauh mana partisipasi generasi Z atau milenial di pemilu dianggap penting dalam pembentukan kebijakan dan juga kepemimpinan? Nah, partisipasi politik dari generasi milenial juga cenderung rendah, terutama untuk menjadi anggota atau pendukung aktif partai politik. Ikut melakukan unjuk rasa nyata, mendukung atau menolak kebijakan pemerintah, serta menghubungi pemerintah atau politisi dan pejabat untuk memperjuangkan kepentingan. Baik ya Mbak, sebelumnya terima kasih sudah menjawab. Terima kasih ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rahmadita. Mau bertanya nih mengenai pemilu di tahun 2024 ini. Sebelumnya, perkenalkan dengan Mbak siapa? Saya dengan Mbak Adia.
Apakah sebelumnya sudah pernah melakukan pemilu? Belum pernah. Nah, baik. Di sini saya akan bertanya nih mengenai prinsip penyelenggaraan pemilu itu apa saja sih? Yang saya ketahui ada 11, yaitu jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Nah, saya ada pertanyaan satu lagi nih. Menurut pendapat Anda, apa yang dimaksud dengan pemilu yang demokratis? Menurut saya, pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu 1 suara. Baik, terima kasih Mbak. Ya, baik Mas. Sebelumnya boleh perkenalan dulu dengan Mas siapa? Ya, saya Muhammad Yunato, umur saya 19 tahun. Ya, baik. Kalau saya Aditya Mas. Ya, Di sini saya mau tanya-tanya mengenai pemilu tahun 2024 ini, boleh nggak Mas? boleh. Pertanyaan pertama, menurut Mas, hakikat pemilu itu apa? Pemilu atau pemilihan umum adalah proses demokrasi di mana warga negara memilih perwakilan atau pejabat pemerintah melalui suara mereka. Hakikatnya adalah memberikan warga suara dalam menentukan arah pemerintah dan perwakilan mereka, serta merupakan fondasi utama bagi sistem demokrasi untuk menjaga ketertiban dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Sudah cukup Mas. Pertanyaan berikutnya, menurut Mas, tujuan diadakan pemilu itu untuk apa? Pemilu diadakan untuk mencapai beberapa tujuan penting. Pertama, memberikan warga negara hak untuk memilih perwakilan mereka, yang merupakan prinsip dasar demokrasi. Kedua, pemilu bertujuan untuk membentuk pemerintah yang mencerminkan keinginan dan aspirasi mayoritas rakyat. Selain itu, pemilu berperan dalam memastikan akuntabilitas pemerintah dan memberikan legitimasi pada kebijakan yang diimplementasikan. Terima kasih Mas untuk jawabannya. Saya sudah cukup. Terima kasih untuk Mas Yulianto. Ya. 2,000 years later. Hai guys, stop dulu di sini kami dari Bapak